Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Surya Ngubek Kripto. Channel yang buat sama-sama kita belajar mencari tahu dunia cryptocurrency, mengubek-ubek dunia cryptocurrency. Dan juga di channel ini kita bisa sharing-sharing mengenai proyek-proyek cryptocurrency dan juga proyek-proyek blockchain yang menurut kita potensi untuk investasi ataupun mencari gratisan. Jadi buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena sebagian dari profit channel ini jika berkembang akan kita sumbangkan buat saudara-saudara kita yang kelaparan di Suriah terkena korban perang. Baiklah, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kisah cinta Shiba Inu dan Vitalik Buterin, pendiri Ethereum. Sebelum kita membahas ke pembahasan itu, kita coba melihat keadaan market kripto secara keseluruhan. Jadi belakangan ini, minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini, market kripto lagi crash atau mengalami penurunan yang sangat tajam. Dikarenakan suku bunga dari The Fed atau lembaga keuangan Amerika itu menaikkan suku bunga. Karena player-player kripto yang duitnya gede-gede itu kebanyakan dari Amerika. Makanya pada jual aset-aset kriptonya untuk memegang dolar. Jadi tuh di Amerika tuh investor kripto duitnya sangat gede-gede ya. Enggak kayak di Indonesia, masih pada recehan, masih banyak yang cari gratisan juga. Ya itu fine-fine aja. Kita juga dalam dunia kripto, kalau ada yang gratisan kenapa enggak, ya kan? Dan ini secara keseluruhan di data di CoinMarketCap, Bitcoin masih di urutan pertama. Ini peringkat-peringkat koin kripto di dunia ya. Lo kalau mau investasi kripto dalam jumlah besar, sebaiknya investasikanlah di proyek-proyek yang bagus dan duit-duit yang adem, dan juga kripto-kripto yang peringkatnya sudah bagus ya. Ya minimal 20 ke atas dunia. Lu bisa lihat-lihat koin gacoan lu ada di peringkat berapa, itu lihatnya di CoinMarketCap. Terus kita lihat daftar pertukaran atau exchange di seluruh dunia. Lalu yang punya aset kripto, inilah exchange yang bisa lu angun aset lu kemana aja ya. Karena setiap exchange menawarkan aset-aset yang berbeda. Maksudnya bukan selalu berbeda semua. Ada misalkan di Binance dan Coinbase itu nggak semuanya sama asetnya ya yang terdaftar. Aset kripto lu bisa angun kemanapun, lu kirim ke exchange buat beli aset lainnya. Itu bisa lu kirim aset kripto, lu jual jadi dolar, dan lu beliin lagi koin-koin yang udah lu angun ya. Kalau udah megang dolar, lu kemanapun bisa lu beliin apapun. Ini adalah exchange di seluruh dunia beserta peringkat-peringkatnya. Coba nih dari Indonesia tuh Luno 79. Kita lihat exchange Indonesia ada di peringkat berapa aja ya. Peringkat ini tidak asal naruh ya, berdasarkan peringkat ini berdasarkan perdagangan atau kapitalisasi pasar dari exchange itu sendiri.
Semakin besar transaksi yang terjadi di exchange itu, semakin tinggi pula peringkatnya. Nah, ini exchange dari Indonesia, Indodex. Kalau pemain kripto Indonesia pasti udah tahu Indodex, ada di peringkat 50 dunia. Coba apa ada, kita lihat lagi. Luno tadi udah ya. Toko kripto, rekeningku.com, ini exchange juga yang sudah terkenal juga, dan gue juga make ini juga, rekeningku. Aman dan fee untuk withdrawnya murah. Lo kalau mau daftar, linknya gue sediain nanti di deskripsi. Rekeningku 92 dunia. Nah, lu kalau mau lihat lagi, lu ke Coin Market Cap, lihat ke bagian exchange ya. Baiklah, langsung aja kita ke pembahasannya, yaitu kisah cinta Shiba Inu dan Vitalik Buterin. Jadi, siapa sih yang nggak kenal Shiba Inu dan Vitalik Buterin? Shiba Inu adalah token cryptocurrency yang awal tokennya sekarang udah menjadi koin karena membuka blockchainnya sendiri, teknologi sendiri. Awal-awal masih token berdiri menumpang di jaringannya Ethereum, di jaringannya Vitalik Buterin ya. Sejarah Shiba Inu dan pendiri Ethereum Vitalik Buterin, apakah keduanya terhubung? Kalau lo yang udah tahunan di dunia kripto, ataupun yang kemarin tuh tahun lalu masuk di awal tahun 2021, pasti tahu Shiba Inu, karena awal tahun itu banyak player-player yang jadi kaya raya karena Shiba Inu. Nggak main-main kenaikan atau token Shiba Inu, awal token sampai sekarang itu sudah 59 juta %. Jadi kalau lo awal token ini rilis, lo masukin duit lo $1 aja, sekarang lo udah ada punya 59 juta $. Itulah dunia kripto, kita nggak ada yang tahu ya. Awal dibuat cuma buat iseng-iseng, koin meme doang, koin canda-candaan, dan kita nggak tahu ternyata developernya sangat serius dan memiliki relasi yang luas di dunia kripto sampai ya. Inilah makanya pembahasan ini langsung aja kita bahas ya. Vitalik Buterin dengan Shiba Inu, apakah keduanya terhubung? Seorang individu anonim bernama Ryoshi meluncurkan Shiba Inu pada Agustus 2020. Rumor dan teori konspirasi tersebar luas sejak hari pertama bahwa pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, secara diam-diam dapat menjadi bagian dari Shiba Inu. Vitalik diduga sebagai penggagas SHIB sejak awal peluncuran koin. Tuduhan itu bukan berasal dari teori konspirasi, melainkan dari pernyataan pribadi Ryoshi yang dimuat di medium.com. Jadi Ryoshi Kusama adalah pendiri dari Shiba Inu yang anonim ya, orangnya nggak muncul di permukaan, nggak ada yang tahu mukanya kayak gimana ya kan, apa botak, apa cepak, apa dia hitam, apa dia putih, nggak ada yang tahu. Cuma dia dikenal meluncurkan Shiba Inu dengan tulisan-tulisannya di berbagai majalah kripto kayak gitu. Dan dikenal juga karena dia orang yang serius mengembangkan proyek Shiba Inu ya, sampai banyak menciptakan miliarder bagi investor awal Shiba Inu. Ryoshi dan temannya. Ryoshi menulis isi hatinya selama berhari-hari. Awal Shiba Inu mengatakan friend membantunya membangun dan menjalankan SHIB.
Dia menulis bahwa dia bertemu dengan friend di Osaka dan menyatakan bahwa dia memiliki pengaruh yang baik di ruang kripto. Ryoshi kemudian menulis bahwa orang tersebut adalah pengusaha sukses dan memasukkan 10 Ethereum ke dalamnya tidak masalah baginya. Dia menyatakan bahwa kontrak token berjalan dengan cepat dan setengahnya tersedia di Uniswap. Uniswap itu adalah decentralized exchange yang berdiri di jaringan Ethereum ya. Hiroshi menyatakan bahwa friend kemudian mentransfer sisanya kepadanya sehingga dia dapat mengambil token dari sana. Setiap kata dalam kalimat tersebut menyiratkan bahwa friend yang dimaksud tidak lain adalah Vitalik Buterin sendiri. Nah, ini jadi para analis, para investor kripto dan para jurnalis itu mencurigai bahwa Vitalik Buterin ada hubungan dengan Shiba Inu ya. Karena Shiba Inu sampai harga merosot ini, para analis mengatakan bahwa itu berkat bantuan, maksud gua Shiba Inu harganya sampai setinggi ini itu berkat bantuan dari Vitalik Buterin ya. Itu adalah kecurigaan para jurnalis dan analis dunia. Kata kunci friend pengaruh di ruang kripto, pengusaha sukses berikan 10 ETH untuk likuiditas, semuanya mengarah ke Vitalik Buterin. Jadi kalau lo menulis kata kunci di pencarian Google, lo ketik friend, yang muncul akan pengaruh di ruang kripto, pengusaha sukses berikan 10 ETH untuk likuiditas, itu yang akan muncul. Ini menurut Watcher Guru ya. Menurut Watcher Guru. Selain itu, friend yang dimaksud mengatur token dengan sangat mudah dan prosesnya berjalan semulus hari. Ini yang ditulis Ryoshi tentang orang tersebut di Medium pada 3 Agustus 2020. Hal pertama adalah saya memiliki teman yang saya temui di DevCon tahun lalu di Osaka yang memiliki pengaruh di bidang ini. Ini kita sedang bacain tulisannya Ryoshi Kusama ya, tentang proyek Shiba Inu yang saat itu baru dibangun. Kami terkadang berbicara tentang filosofi kripto dan saya memberitahu dia visinya dan dia setuju untuk membantu. Jadi dia membuat kontrak token dan meletakkan setengahnya di Uniswap dengan pasangan 10 ETH. Dia adalah pebisnis yang sukses, jadi 10 ETH bukanlah apa-apa baginya. Dan membuang kunci likuiditas sehingga ETH atau token tidak pernah dapat ditarik. Dia kemudian menyerahkan sisanya kepada saya untuk melakukan bagian saya. Ryoshi juga berterima kasih kepada friendnya dalam tanda kutip ya, karena telah membantunya mengatur proses tanpa repot dan memberikan sayap pada mimpinya. Kami memiliki token SHIB yang dibuat dan 50% pasokan terkunci dalam kontrak penjualan dan setengahnya lagi ke dompet saya yang terbakar. Terima kasih friend. Di akhir artikel, Ryoshi juga menambahkan foto Vitalik Buterin jalan-jalan dengan developer ETH lainnya. Terus di Watcher Guru ini, jadi data yang gue ambil ini dari Watcher Guru ya. Vitalik Buterin menyangkal dia penggagas Shiba Inu. Vitalik Buterin membantah bahwa dia adalah pencetus Shiba Inu dalam wawancara terkenal Lex Fridman yang muncul di YouTube pada 5 Juni 2021. Ini kata-katanya Vitalik Buterin yang menyangkal bahwa dia terlibat dengan Shiba Inu. Kita harus menerima kenyataan bahwa para penentang Shiba Inu yang asli mungkin tidak akan pernah mengungkapkan diri mereka sendiri. Ryoshi belum menyebutkan nama Vitalik Buterin atau pengembang Ethereum lainnya tentang keterlibatan mereka di Shiba Inu. Pada akhirnya tidak ada yang tahu siapa Ryoshi dan identitas aslinya adalah misteri lain yang belum terpecahkan. Nah, jadi itu adalah kisi-kisi atau kecurigaan atau petunjuk para analis dan para investor mencurigai Vitalik Buterin adalah pendiri Shiba Inu juga. Kenapa pada curiga kayak gitu ya? Karena
Kita lihat lagi datanya ya. Data dari sejarah dalam dunia kripto yang cukup mencengangkan adalah jadi pada tahun lalu Ryoshi Kusama membagikan 50% dari supply Shiba Inu ke dompetnya Vitalik Buterin. 50% dari supply Shiba Inu diberikan ke Vitalik Buterin. Dan itu jumlahnya nggak main-main, cuy. Jumlahnya nggak main-main. Terus sama Vitalik Buterin bukannya dijual atau dimanfaatkan buat keuntungan pribadi, tapi justru di burn atau dibakar atau dibuang ke dompet mati. Dan itu nggak bisa, tokennya nggak bisa diapa-apain lagi kalau udah dibuang ke black hole. Kalau di Ethereum bahasanya itu black hole. Itu udah nggak bisa diapa-apain lagi, dompetnya udah dompet mati yang nggak ada pemiliknya. Ya lu tahu sendiri dalam dunia blockchain itu nggak bisa dihacker, dompet itu nggak bisa diambil ulang. Jadi jumlah tokennya adalah, kita lihat nih, transaction hash, status sukses, blok konfirmasi 2.312.000 blok confirmation. Waktunya 360 days, 12 hours ago ya, setahun yang lalu berarti. Pada tanggal 16 Mei 2021 jam 9.48 PM plus UTC. Dari nomor kontraknya VB itu adalah Vitalik Buterin. Ini adalah dompet Vitalik Buterin yang berinteraksi ke nomor kontrak Shiba Inu token. Terus oleh Vitalik Buterin dibakar, dimusnahkan setengahnya. Itu kalau kita jadiin duit jumlahnya adalah 4 miliar dolar. 4 miliar dolar itu dibakar cuma-cuma oleh Vitalik Buterin untuk, bukan maksud tanpa tujuan, itu untuk mendongkrak harga token Shiba Inu yang saat itu memang mengalami kenaikan yang benar-benar banyak bikin orang cuan ya. Banyak bikin orang cuan. 4 juta dolar kayak bukan apa-apaan buat dia. Kalau lo dikasih kayak gitu, pasti udah lo jual dan harga tokennya bakal hancur. 4 juta dolar nggak berarti apa-apa untuk Vitalik Buterin. Kalau lo ya duit gopean aja di kolong bangku lu kumpulin lu buat beli rokok, duit 1000-an sobek lu tambah ya. Coba itu kalau Vitalik Buterin ya, transaksi fee-nya saat dia melakukan transaksi itu 14 dolar transaksi fee-nya. Saat harga Ethereum di angka 3.586 dolar. Ini adalah buku besar blockchain yang kita udah lihat ya, pembakaran dari Vitalik Buterin untuk token Shiba Inu. Terus setengahnya lagi dari setengah yang dikasih oleh Ryoshi Kusama ke dompetnya Vitalik Buterin, setengahnya dibakar, sisanya dikasih ke Badan Amal COVID India ya. Nih,
bukti dari transaksi di blockchain-nya. Ini diabadikan oleh shibatoken.com, yaitu website dari Shiba Inu. Shiba India COVID Crypto Relief. Ini adalah bukti sumbangan dari Vitalik Buterin untuk membantu bencana COVID ya tahun lalu. Setengahnya dibakar, dimusnahkan, jadi abu, nggak bisa diapa-apain lagi. Setengahnya lagi dikasih ke Badan Amal COVID di India senilai, lu lihat sendiri tuh. Jumlahnya kalau didolarin 525 juta dolar. Coba itu. 525 juta dolar. Lu 100.000 dolar aja lu ngabisinnya nggak sanggup. Kalau punya duit 100.000 dolar aja lu mungkin sombongnya udah minta ampun. Apalagi lu kalau dikasih token Shiba Inu seharga segini, pasti lu udah nyebarin ke medsos ya kan? TikTok. Transaksi fee-nya 98 dolar saat Vitalik Buterin menyumbangkan 525 juta dolar ke bencana COVID di India. Jadi prasangka-prasangka para analis, para jurnalis seluruh dunia ataupun para pengamat-pengamat kripto yang sudah yakin banget kalau itu Vitalik Buterin penciptanya Shiba Inu, karena ya dari bukti tadi saat memiliki token Shiba Inu yang banyak banget, kalau dia manfaatkan buat keuntungan pribadi itu nggak bakalan habis 7 turunan, bahkan 10 tanjakan juga nggak bakalan habis. Tapi dia malah memilih untuk membakarnya dan menyumbangkannya. Itulah mengapa kita pada curiga bahwa Vitalik Buterin adalah Ryoshi Kusama yang anonim, yang nggak diketahui, mukanya nggak pernah muncul, dicurigai sebagai Vitalik Buterin sendiri. Vitalik Buterin siapa sih dia? Siapa sih Vitalik Buterin? Kita cari tahu. Siapa Vitalik Buterin? Jadi materinya udah gue siapin buat kita sama-sama ubek-ubek atau mencari tahu dunia cryptocurrency di channel ini ya. Buat kita sama-sama belajar mencari informasi. Vitalik Buterin adalah programmer dan penulis. Buterin terkenal sebagai salah satu pendiri Ethereum. Dia terlibat dengan cryptocurrency di awal. Dia ikut mendirikan majalah Bitcoin pada tahun 2011. Beberapa tahun kemudian dia meluncurkan Ethereum bersama Gavin Wood, Charles Hoskinson, Anthony DiLorio, dan Joseph Lubin. Pada 2022, kekayaan bersih Vitalik Buterin diperkirakan sekitar 1 miliar dolar. Jadi kekayaan bersihnya itu 1 miliar dolar, itu bersih ya. Belum kotor. Nggak kayak kekayaan kita kan, pada nyangkut di pinjol, pada nyangkut di token-token mecin. Kekayaan kita tuh masih kotor. Masa muda Vitalik Dmitri Vitalik Buterin lahir pada 31 Januari 1994 di Kolomna, Rusia. Buterin adalah putra Natalia Amelin dan Dmitri Buterin. Dia berusia 6 tahun ketika orang tuanya bermigrasi ke Kanada. Saat dia duduk di bangku sekolah dasar di Kanada, dia ditempatkan di kelas untuk anak-anak berbakat.
Jadi dari masih SD aja dia ditempatinnya berbeda ya. Ditempatinnya ke kelas yang anak-anak berbakat, bukan anak-anak biasa. Dia kemudian bersekolah di Abelard School. Dia mulai belajar tentang Bitcoin dari ayahnya ketika dia berusia 17 tahun. Setelah SMA, ia kuliah di University of Waterloo. Karir pada tahun 2011 nih, salah tulis dia deh. wealthygorilla.com. Pada tahun 2011 mungkin maksudnya ya. Buterin mulai menulis untuk publikasi yang disebut Bitcoin Weekly. Pemiliknya menawarkan 5 Bitcoin kepada orang yang bisa menulis artikel untuknya. Buterin menulis untuk situs tersebut sampai situs tersebut ditutup. Jadi dia pada tahun 2011 itu menulis tentang Bitcoin di Bitcoin Weekly, dibayar 5 Bitcoin. Coba itu, 5 Bitcoin, 1 Bitcoinnya aja 400 juta sekarang. Pada tahun yang sama, Mihai Elisi menghubungi Buterin tentang memulai publikasi cetak baru yang disebut Majalah Bitcoin. Dia kemudian menerima tawaran itu sebagai salah satu pendiri pertama, dan dia mulai sebagai penulis terkemuka. Dia juga salah satu pendiri dan penemu Ethereum. Ethereum telah digambarkan sebagai jaringan terdesentralisasi dan platform pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan penciptaan cryptocurrency baru dan program untuk berbagi satu blockchain. Buterin berpendapat bahwa Bitcoin membutuhkan bahasa script untuk pengembangan aplikasi. Dia melakukan kontak dengan Glenn Weil setelah men-tweet tentang proposal Weil. Mereka mulai menulis sebuah manifesto pembebasan melalui desentralisasi radikal. Pada tahun 2022, kekayaan bersih Vitalik Buterin diperkirakan sekitar 1 miliar dolar. Itu data dia. Bagaimana Vitalik Buterin menghabiskan uangnya? Karya amal Vitalik Buterin. Buterin adalah membantu banyak badan amal sepanjang karirnya untuk amal seperti Sen Research Foundation dan dana bantuan kripto COVID India. Jadi udah kaya, nggak pelit. Kaya nggak pelit. Duitnya miliaran dolar. Nggak kaya lu. Ada tukang minta-minta ke rumah lu. Lu gabrukin pintu ya. Jangan kayak gitu kalau punya duit. Kayak Vitalik Buterin tuh nyumbang ya kan, jadi duitnya juga berkah. Kutipan favorit dari Vitalik Buterin, smart contract adalah mekanisme yang melibatkan aset digital dan dua pihak atau lebih, di mana beberapa atau semua pihak memasukkan aset dan aset secara otomatis didistribusikan kembali di antara pihak-pihak tersebut menurut formula berdasarkan data tertentu yang tidak diketahui pada saat itu. Kontrak dimulai. Ini adalah kata-kata favorit dari Vitalik Buterin. Julukannya bocah jenius. Secara umum, teori sinyal mengatakan bahwa jika Anda memiliki cara yang baik untuk membuktikan sesuatu dan cara yang berisik untuk membuktikan sesuatu, dan Anda memilih cara yang berisik, itu berarti kemungkinan itu karena Anda tidak dapat melakukan cara yang baik pada awalnya. Benar-benar ya, kata-kata orang pintar sulit kita mengerti. Maksudnya apa itu ya? Kalau lo yang tahu maksudnya, gua mah kurang mengerti. Tapi inilah kata-kata mutiara dari orang yang cerdas. Kalau lo tahu, silakan ketik di komentar. Hal yang sering saya tanyakan kepada startup selain Ethereum adalah, bisakah Anda memberitahu saya mengapa menggunakan blockchain Ethereum lebih baik daripada menggunakan Excel? Dan jika mereka memberikan jawaban yang bagus, saat itulah Anda tahu bahwa Anda memiliki sesuatu yang sangat menarik. Ketika saya di kelas 5 atau 6, saya hanya ingat cukup banyak orang selalu berbicara tentang saya seperti saya adalah semacam jenius matematika. Dan ada begitu banyak momen ketika saya menyadari seperti, oke, mengapa saya tidak bisa menjadi seperti orang normal dan memiliki rata-rata 75% seperti orang lain. Nah, terus kata-kata mutiaranya lagi, memberikan pengguna akses mudah ke berbagai jenis aset digital di blockchain dan khususnya
Token yang terkait dengan aset di dunia nyata sangat penting untuk melihat adopsi blockchain mencapai tingkat berikutnya. Dan saya memuji inisiatif Digix Global untuk menjadi pertama dari banyak proyek semacam itu yang berhasil diluncurkan. 3 pelajaran menakjubkan dari Vitalik Buterin. Sekarang setelah Anda mengetahui semua tentang kekayaan bersih Vitalik Buterin dan bagaimana dia mencapai kesuksesan, mari kita lihat beberapa pelajaran terbaik yang bisa kita pelajari darinya. Oke, kita belajar dari orang pintar yang sukses, yang masih muda, dan juga baik hati, udah menyumbangkan ratusan juta dolar untuk COVID-19. Kenapa enggak kita ambil pelajarannya, ya kan? 1. Revolusi industri memungkinkan kami untuk pertama kalinya mulai mengganti tenaga kerja manusia dengan mesin. 2. Pilih karir yang tepat. Tumbuh, Vitalik Buterin berada di sekolah untuk anak-anak berbakat. Gunakan hadiah Anda dengan memilih karir yang tepat untuk Anda. Nah, itu adalah pesan-pesannya dari dia ya. Kita ambil positifnya banget. Gunakan hadiah Anda untuk memilih karir yang tepat untuk Anda. Jadi pilihlah karir yang tepat untuk Anda. Itulah kisi-kisinya. Terus yang ketiga adalah sabar. Sukses tidak datang dalam semalam. Kerja keras dan kesabaran adalah kuncinya. Bersabarlah. Hal-hal baik membutuhkan waktu. Hal-hal baik membutuhkan waktu. Sampai diulang sama dia ya. Dan ini sangat bagus sih kata-katanya. Sukses tidak datang dalam semalam. Kerja keras dan kesabaran adalah kuncinya. Bersabarlah. Hal-hal baik membutuhkan waktu. Diulang 2 kali. Ringkasan, Vitalik Buterin adalah pencipta Ethereum. Ethereum adalah platform blockchain yang bertindak sebagai komputer dunia. Ini telah melihat nilainya meroket pada tahun 2017. Buterin adalah orang yang sangat cerdas dan dia adalah salah satu pendiri majalah Bitcoin. Dia sekarang memimpin Ethereum tumbuh dewasa. Dia adalah anak ajaib yang dilihat semua orang sebagai anak yang brilian. Dia telah terbukti menjadi salah satu orang paling cerdas di bumi. Pada 2022, kekayaan bersih Vitalik Buterin diperkirakan sekitar 1 miliar dolar. Apa pendapat Anda tentang kekayaan bersih Vitalik Buterin? Tinggalkan komentar di bawah. Jadi kita udah lihat profilnya dari Vitalik Buterin yang pencipta Ethereum. Juga bocah jenius dan juga inilah kisah cinta dari Shiba Inu dan Vitalik Buterin. Kecintaan mereka berdua membuat banyak orang-orang kaya di seluruh dunia. Dengan naiknya Shiba Inu 59 juta % dari awal dibuat sampai all time high tertingginya itu 59 juta dolar, 59 juta %. Benar-benar masukin duit $1 jadi 9 juta. Kalau lu dari awal udah masuk ke Shiba Inu. Benar, dan juga Ethereum juga udah banyak menciptakan miliarder ya. Awal dibentuk Ethereum adalah dibagi-bagikan gratis untuk penambang Ethereum yang saat itu per hari mendapatkan 50 Ethereum. Kalau sampai sekarang orang itu masih menyimpan token Ethereum, saat ini harga 1 Ethereum 27 juta rupiah tuh ya. Ada di peringkat dunia koin cryptocurrency terbesar kedua di dunia setelah Bitcoin. Ketiga Ethereum, ketiga dolar, keempat USDC, dan keempat Binance, dan lain seterusnya. Dan terus Shiba Inu ada di peringkat 17. Baiklah, itu aja pembahasan kita tentang kisah cinta di ruang kripto, di dunia cryptocurrency. Kisah cinta Shiba Inu dan Vitalik Buterin. Baiklah, itu aja yang bisa kita ubah-ubah, kita cari tahu, kita pelajari tentang dunia kripto hari ini. Jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa pencet loncengnya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.